Di balik kemenangan gemilang Salahuddin Al-Ayyubi saat menaklukkan Yerusalem, tersimpan sebuah kisah pengkhianatan yang jarang sekali diceritakan. Sebuah cerita tentang kesetiaan yang retak dan hukuman yang lebih berat daripada kematian itu sendiri. Kisah ini berpusat pada seorang jenderal dalam pasukan Salahuddin. Ia bukan prajurit biasa. Darah bangsawan Suriah mengalir di tubuhnya, dan yang lebih rumit lagi, ia punya ikatan keluarga dengan pihak tentara salib, musuh besar mereka. Ikatan darah ini menjadi benih keraguan yang tumbuh subur di tengah kecamuk perang. Saat malam tiba dan pasukan Islam beristirahat, sang jenderal menyelinap dalam kegelapan. Dengan hati berdebar, ia menulis pesan rahasia. Di atas secarik perkamen, ia goreskan informasi paling vital, posisi pasukan Salahuddin, jumlah prajurit, dan strategi yang akan mereka jalankan. Pesan itu kemudian ia kirimkan secara diam-diam kepada musuh. Ia menjual saudara-saudaranya demi hubungan masa lalunya. Namun, disinilah topengnya menjadi begitu sempurna. Setelah melakukan pengkhianatan, ia akan pergi ke masjid. Di antara para prajurit yang kusyuk berdoa, ia akan bersujud, menangis terseduh-seduh. Air matanya membasahi sajadah, seolah-olah ia memohon ampunan dan kemenangan bagi kaum muslimin. Tak ada yang menyangka, di balik tangisan penyesalan itu, tersembunyi sebuah kebohongan yang mematikan. Ia berpura-pura menjadi orang yang paling saleh, padahal hatinya telah membusuk oleh pengkhianatan. Awalnya, Salahuddin hanya merasakan ada yang janggal. Satu persatu rencananya gagal. Setiap strategi yang ia susun dengan cermat seolah sudah diketahui musuh bahkan sebelum dieksekusi. Serangan kejutan mereka selalu disambut dengan pertahanan yang sudah siap siaga. Tentara salib seakan bisa membaca pikirannya. Kebocoran informasi ini terlalu sering terjadi untuk dianggap sebagai kebetulan. Salahuddin, seorang ahli strategi ulung, tahu betul ada pengkhianat di lingkar dalamnya. Seseorang yang sangat ia percayai, kini menusuknya dari belakang. Kecurigaan sang sultan semakin tajam. Ia mulai mengamati para jenderalnya satu persatu, mencari retakan sekecil apapun dalam kesetiaan mereka. Matanya akhirnya tertuju pada sang jenderal bangsawan Suriah itu. Tangisannya di masjid yang dulu dianggap sebagai tanda kesalehan, kini terlihat seperti sebuah pertunjukan sandiwara yang menjijikan. Tapi Salahuddin butuh bukti, bukan hanya sekadar kecurigaan. Maka, Salahuddin pun merancang sebuah jebakan yang jenius, sebuah permainan catur di medan perang yang sesungguhnya. Ia memerintahkan para ahli petanya untuk membuat sebuah denah palsu. Peta itu terlihat sangat asli, lengkap dengan detail posisi pasukan, rute pergerakan, dan titik lemah yang sengaja dibuat-buat. Peta itu menunjukkan rencana serangan besar-besaran yang sebenarnya tidak pernah ada. Dalam sebuah rapat perang, Salahuddin dengan sengaja mempresentasikan peta palsu itu di hadapan para jenderalnya, termasuk si pengkhianat. Ia menjelaskan strateginya dengan penuh keyakinan, mengamati reaksi setiap orang di ruangan itu. Seperti yang ia duga, mata sang jenderal pengkhianat berbinar sesaat. Umpan telah ditelan. Benar saja, malam itu juga, sang jenderal kembali melakukan aksi kotornya. Ia menyalin peta palsu itu dan mengirimkannya kepada kontak rahasianya di pihak tentara salib. Ia merasa telah memberikan pukulan telak kepada Salahuddin. Ia yakin, kali ini, pasukan Islam akan hancur lebur. Pihak tentara salib menerima informasi itu dengan sukacita. Mereka melihat ini sebagai kesempatan emas untuk membalikkan keadaan. Tanpa ragu, mereka mengerahkan kekuatan penuh menuju lokasi yang tertera di peta palsu, bersiap untuk menyergap pasukan Salahuddin. Mereka masuk ke dalam perangkap dengan begitu mudahnya. Namun, yang mereka temukan bukanlah pasukan Islam yang lengah. Sebaliknya, mereka justru disambut oleh pasukan elite Salahuddin yang sudah menunggu di posisi penyergapan yang sebenarnya. Pertempuran yang terjadi kemudian bukanlah pertempuran, melainkan sebuah pembantaian. Tentara salib yang terjebak di lembah sempit dihancurkan tanpa ampun. Kekalahan mereka telak dan memalukan. Di tengah kekacauan itu, sang jenderal pengkhianat ditangkap basah. Wajahnya pucat pasi saat menyadari bahwa ialah yang telah menjerumuskan sekutunya ke dalam jurang kehancuran. Ia digiring ke hadapan Salahuddin. Para prajurit lain menatapnya dengan penuh amarah dan kebencian. Mereka menuntut agar pengkhianat itu dihukum mati saat itu juga. Namun, Salahuddin Al-Ayyubi, sang sultan yang dikenal bijaksana dan pemaaf, punya rencana lain. Membunuhnya terlalu mudah. Kematian adalah akhir dari penderitaan.
Salahuddin ingin memberikan hukuman yang akan dirasakan oleh sang jenderal setiap detik sisa hidupnya. Berdiri di hadapan pasukannya, Salahuddin mengumumkan keputusannya. Ia tidak akan menumpahkan darah sang jenderal. Sebaliknya, ia akan mengambil semua yang dimiliki oleh pria itu. Gelar bangsawannya dicopot, kehormatannya sebagai seorang prajurit dilucuti, namanya dihapus dari semua catatan sejarah. Ia tidak lagi punya identitas, tidak lagi punya masa lalu, dan tidak lagi punya masa depan. Hukuman puncaknya adalah pengasingan. Ia diusir dari pasukan, dibuang ke tempat yang jauh, dan diperintahkan untuk hidup di antara orang-orang asing tanpa seorang pun yang mengenalnya. Ia menjadi bayangan, seorang pria tanpa nama, tanpa kehormatan, tanpa suara. Dan inilah bagian yang paling tragis dari hukumannya. Sejak hari itu hingga akhir hayatnya, sang mantan jenderal tidak pernah lagi mengucapkan sepatah kata pun. Mulutnya terkunci rapat, entah karena rasa malu yang tak tertanggungkan, penyesalan yang terlalu dalam, atau karena ia sadar bahwa kata-katanya tidak lagi punya arti. Ia hidup dan mati dalam kebisuan, membawa beban pengkhianatannya sendirian di tengah keramaian, sebuah hukuman yang jauh lebih kejam daripada sebilah pedang tajam. Kisah ini menjadi pengingat abadi bahwa luka terparah seringkali bukan berasal dari pedang musuh, melainkan dari belati seorang kawan. Dan terkadang, hukuman terberat bukanlah kematian, melainkan hidup dengan menanggung aib dalam kebisuan abadi. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.